Kalau dibilang nyesel, ada, cuma dibilang gak nyesel juga ada. Nggak dibayar? Sama sekali. Nggak. Kalau dibilang cukup udah jelas enggak gitu kan. Ada, cuman seminggu kemudian langsung ludes. Halo, kenalin nama gue Oliver Lingga, bisa dipanggil Oliver, asal gue dari Karawang. Halo, gue Aufa, asal dari Jakarta. Perkenalkan, nama saya Gaga, asal saya dari Jakarta. Halo, nama gue Rido dari Jakarta. Iya, nama gue Dita, asal gue dari Bandung. Pernah? Pernah. Pernah. Pernah? Pernah waktu kuliah. Aku magang sebagai application reviewer di Magang waktu itu jadi analis. Ada beberapa sih, digital imaging specialist, graphic designer, sama junior video specialist. Sebagai junior desain grafik. Sebagai network supervisor. Network Control supervisor. control supervisor. Iya. Ya. Iya. Yang pertama pernah magang di Third Eye Space Studio, kedua di Kompas Muda, ketiga di Ruang Guru. di Jakarta Selatan. Di Telkomsel. Itu kayak ada agensi gitu di Bandung. Di Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 3 bulan. Kayak sekitar 3 bulan, 6 bulan gitu. Itu sekitar 3 bulan. Kalau magang hampir 6 bulan di total semua. Hampir 7 bulan. Jadi sebenarnya kalau dari jobdesk ngelihat analis itu, kita pakai aplikasi gitu buat analis laporan keuangan atau semacam, bisa dibilang semacam finance-nya gitulah. Tapi ternyata pas di sana cuma jadi notulensi buat rapat aja. Biasanya sih ngebantu tim yang udah senior gitu, sambil ngeliatin cara kerja mereka kayak gimana, sambil belajar juga gitu. Bikin buat aset sosmed gitu, bantu layouting. Kerjaannya ngontrol tower-tower, ada yang error apa enggak, kalau ada error lapor ke vendor gitu-gitu sih. Magang kita itu testing aplikasi dan fitur-fitur yang sebelum dirilis ke publik. Penting. Menurut gua penting banget. Penting sih menurut aku biar dapat pengalaman sebelum terjun ke dunia kerja langsung. Penting. Menurut gue penting karena kan kalau misal kita kuliah atau kita habis lulus sekolah, kan kita belum punya pengalaman kerja. Nah, pengalaman kerjanya itu dilihat dari kita udah pernah magang di mana. Kalau dibilang nyesel, ada, cuma dibilang gak nyesel juga ada. Enggak sih, justru gue jadi kayak tahu nge-handle klien tuh kayak gimana, ngadepin bos banyak mau kayak gimana gitu. Gue lebih siap pada saat nanti gue kerja yang benerannya lagi gitu. Enggak. Enggak sih, aku sekarang bersyukur banget bisa magang sampai bisa dapat kerjaan full time sekarang. Mulai dari 500.000 pernah sampai sejutaan Per bulan. per bulan. Unpaid. Unpaid. 1,5 tapi itu per bulannya tergantung, soalnya kayak pernah ada waktu hari raya dapat lebih. Nggak dibayar? Sama sekali. Nggak. Dulu tuh gue kayak cuma dikasih uang makan sama ongkos gitu loh, jadi kayak 750.000 sebulan. Duit magang alhamdulillah sih cukup untuk sekarang. Kalau waktu dulu Cukup. Kalau magang yang sekarang cukup. Oh, kalau magang yang dulu jelas. Jelas. Tidak ya? Iya. Kalau dibilang cukup udah jelas enggak gitu kan, cuma ya dicukup-cukupin aja. Tentu tidak. Biasanya ngerjain side job lain gitu, kayak buka commission atau ngerjain freelance yang lain-lain. Nutupinnya pakai duit orang tua. Dulu cukup buat makan ongkos gitu sih. kalau dari duit magang dicicil dikit ditaruh buat itu diinvest. Nutupinnya pakai minta ke orang tua. Sebelum magang belum sih, belum ada. Belum ya? Belum. Ada, cuman seminggu kemudian langsung ludes. Punya. Belum sama sekali, karena waktu kuliah itu kan duitnya pas-pasan ya, buat bertahan hidup aja susah gitu, apalagi untuk nabung waktu itu. Per minimal 2 juta per bulan. Layaknya kalau untuk magang
around 500 sampai 1 juta. Standar sih 1 juta ya, karena itu kan untuk transport selama 30 hari, 20 harian gitu. 50% dari posisi yang aslinya. Jadi kayak misalnya kalau orang pegawai di sana misalnya 5 juta, berarti 50%-nya lah minimal, berarti 2,5 juta gitu. Kalau magang itu menurut gue layaknya dibayar yang minimal si ongkos sama makannya aja udah dibayarin gitu. Jangan sampai yang kayak dia ada capek sendiri gitu. Kalaupun memang nggak dibayar gitu, sebaiknya dia emang dapat banyak hal lebih. Menurut Kak Raymond, sebenarnya gimana sih cara anak magang itu buat ngatur keuangan dengan pendapatannya yang banyak yang bilang terbatas? Pendapatan terbatas bukan berarti kita nggak bisa ngelola sih ya, karena mau 1 juta, mau 5 juta, 10 juta cara pengelolaannya itu sama. Justru dari kita magang ini, ketika kita mendapatkan pendapatan berapapun itu kita bisa mulai untuk kelola supaya nanti kita terbiasa nih megang uang kecil, nanti ketika megang uang besar, gajian beneran, kita jadinya udah lebih siap. Jadi cara mengelolanya ya pasti sama aja nggak ada yang berbeda, tapi mau apa enggaknya aja sih biasanya. Coba misalnya kalau kita buat satu studi kasus, ada seorang anak magang pendapatannya 1 juta. Menurut Kak Raymond bagaimana cara dia ngatur keuangan? Cara ngatur keuangannya magang bukan berarti nggak investasi dong ya. Bisa mungkin 10% ya minimal banget ya 100.000 buat investasi lah. Kan sekarang dari 10.000 kan ya, reksadana aja murah banget gitu. Sisanya baru deh bisa diatur untuk misalnya kalau perlu ngekos, bayar kosan misalnya, terus buat makan berapa sih, buat hangout berapa sih gitu. Tapi kalau sekarang masih WFH ya bisa dimaksimalin untuk invest sebenarnya kan. Sisanya ya baru intinya harus dicoba dulu, dikelola dulu. Ini 1 juta tuh harus dibagi-bagi, dipecah-pecah buat apa aja. Intinya sih itu sih. Nanti ketika udah tahu semuanya tinggal dijalanin aja. Magangnya 3 bulan, 6 bulan ya udah itu tinggal diulang aja. Oh, oke. Thank you Kak Raymond. Sama-sama.